Selamat pagi saudara-saudari, kita akan bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang kita akan melihat daripada Lukas pasal 21 ayat 19. 路加福音第21章19节 Luke chapter 21 verse 19. Lukas pasal 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini adalah satu cerita tentang Maribel yang sedang melawan dengan kanser, penyakit kanser ya, payudara, di mana dalam di peringkat yang terakhir itu, di mana dia waktu berada di hospital, memang ramai kawan-kawannya, sahabatnya, dan juga anggota-anggota dari kelompok sel, dari gereja datang untuk melawat dia. Yang heran, semuanya itu daripada mereka yang pergi menghiburkan dia, tapi dia yang membawa kata-kata yang menghibur dan mendorong mereka kembali. Jadi setiap orang yang datang telah macam terkejut lah. Wah, ini orang sedang sakit begitu ya, tapi masih beriman, masih kuat jiwanya, masih bersemangat, dan sentiasa membawa senyuman dan juga kata-kata dia yang seperti saya katakan, dia menghiburkan mereka kembali. Dan akhirnya memang dia telah menunjukkan bahwa itulah Tuhan yang dia percaya, Yesus yang dia percaya, dan dia tetap bertahan sampai habis. Memang dia akhirnya telah meninggal, dan dia setelah meninggal dan terlepas, bebas daripada segala kesakitan. Dan yang paling luar biasa adalah waktu dalam upacara perkebumian itu, ramai orang yang datang dan juga mengkongsikan bagaimana kata-kata itu yang telah membawa mereka untuk percaya Yesus, terutama kawan-kawan yang belum percaya Yesus itu. Sebab itu mereka terdorong, mereka mau kenal siapakah Yesus ini yang telah menolong Maribel walaupun dia dalam keadaan yang sakit yang ternak itu. Dan kawan-kawan daripada anggota sel dan juga dari gereja, semuanya, ya, inilah contoh mereka mau hidup sebagai seorang Kristen yang sehebat, sekuat dan juga taat, yang dapat bertahan sampai habis seperti Maribel. Jadi saya percaya hari ini dia juga memberi satu dorongan kepada kita. Kita harus bertahan. Perkataan asal di sini adalah kita harus berdiri teguh. Jangan goyah, walaupun dalam keadaan yang agak dikatakan ada kesusahan, ada pun penderitaan di sana. Dulu ingat waktu kita melewati jembatan gantung ya, yang biasanya kalau kau sendiri okey, tapi kalau ada orang datang kan, dia jalan-jalan macam mau jatuh, terutama yang dulu kalau di pengakap kita bina tu mana ada kayu-kayu begitu tu, hanya 3 tali, kita tarik, kita injak tali yang tengah itu saja, sebab untuk bukannya selama-lamanya di sungai itu, hanya itu supaya kita boleh jalan dan melewati sungai itu untuk beberapa hari itu. Tapi ada yang takut kan, itu yang masalahnya. Waktu dia takut, dia gegap, makin dia goyang, makin bahaya. Yang akhirnya ada yang terjatuh, ada yang tergantung sebab terjatuh itu digantung di tali itu. Tapi kalau orang yang tergoyah, dia tahan dulu, dia bertahan dulu. Sentiasa kita bilang, jangan goyang kan. Jembatan bergantung ke apa, kita lewat tu, jangan goyang, stop dulu. Supaya semua tenang sudah, baru kita teruskan. Makin goyang, makin bahaya, sebab keberatan tu dan juga kestabilan tu akan mengakibatkan jambatan gantung tu atau tali tu makin dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi hari ini dalam hidup kita, walaupun kita mungkin melewati seperti jembatan gantung tu, goyang dia, bertahan. Apa saja orang yang dapat bertahan, yang dapat berdiri teguh walaupun penyakit seperti Maribel itu, kamu akan seperti ayat ini katakan, beroleh hidupmu. Ya, memang dia sudah hilang dari tubuhnya, tapi dia tetap bertahan sampai habis, di mana jiwanya itu telah diselamatkan. Amin.
Tak kisah apa saja yang kau sedang melalui sekarang, percaya kepada Tuhan. Seperti janji ini, bertahan. Kau bertahan sampai habis, dan itulah kau akan lihat di mana janjinya kita akan memperoleh hidup yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Besok kita akan kembali ke gereja. Semuanya harus bersiap sedia. Kita akan kembali ke gereja dan beribadah yang secara fisikal. Jadi apa saja yang harus kau lakukan, dan sebab kita pun telah mengumumkan sejak 2 bulan yang lalu apakah SOP itu. Sila waktu kau datang tu sila bekerjasama dengan pelayan-pelayan ataupun penyamput tetamu di sana, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan, contohnya sebelum dan waktu dan selepas, Jadi kita bekerja sama, kita akan lihat satu kelancaran dan juga ada damainya kita ada di gereja untuk beribadah secara fisikal. Bagi anda mungkin yang belum divaksinkan, seperti terutamanya remaja ataupun anak-anak kecil, ataupun ada alasan-alasan yang tertentu kamu tidak dapat menerima vaksin, jadi anda terpaksa berada di rumah, dalam talian gereja tetap akan mensiapkan semua itu dalam talian. Tapi saya mendorong kita semua, bagi anda yang boleh, silah datang kembali. Kita akan mulai menyesuaikan diri dan kembali ke gereja beribadah secara fisikal. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama dan sentiasa seperti yang dikatakan beberapa kali sejak dulu, jaga diri, lindungi diri dan lindungi sesama. Amin. Tuhan memberkati.